Swastiastu, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, dan perspektif internal. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Iko Manggita Cahyadi selaku moderator dan pembicara 1, dan rekan saya Niputu Aryani absen 20 selaku pembicara 2. Adapun submateri yang akan dibahas hari ini, yang pertama yaitu prinsip manajemen dan sifat dasar manajemen. Yang kedua, perencanaan perspektif auditor internal. Yang ketiga, pengorganisasian perspektif auditor internal. Yang keempat, proses memimpin perspektif auditor internal. Dan yang terakhir yaitu pengontrolan perspektif auditor internal. Yang pertama yaitu materi tentang prinsip-prinsip manajemen dan sifat dasar manajemen. Prinsip-prinsip manajemen. Dalam manajemen, prinsip ada sebagai penjaga dalam bertindak dan mengambil keputusan penting yang berdasarkan pertimbangan untuk keberlangsungan hidup suatu perusahaan atau organisasi. Melalui prinsip manajemen, seorang manajer dapat menghindari terjadinya kesalahan fundamental dan tindakan apalagi yang mengancam fondasi perusahaan. Prinsip umum manajemen menurut Henry Fayol terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan komando atau unity of commands. Yang kelima, kesatuan arah atau unity direction. Yang keenam, subordinasi kepentingan individu. Dan yang terakhir yaitu penggajian atau remuneration. Selanjutnya yaitu sifat dasar manajemen. Menurut Handoko 2018, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, manajemen berpusat pada manusia. Yang kedua, manajemen bertanggung jawab pada konteks. Dan yang terakhir, manajemen adalah sebuah praktik. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu perencanaan perspektif auditor internal. Auditor internal diharapkan dapat melihat ke depan bersama manajemen dan membantu dalam proses perencanaan. Perspektif luas auditor internal dapat membantu dalam proses menilai berbagai inisiatif perencanaan dan dalam mengevaluasi seberapa efektif inisiatif dapat diintegrasikan dan mendukung keseluruhan misi organisasi. Yang pertama yaitu aktivitas proses audit internal. Aktivitas audit internal akan bervariasi di setiap organisasi. Seluruh auditor internal akan mengevaluasi keseluruhan proses perencanaan dengan menentukan apakah rencana kebijakan dan prosedur telah memenuhi standar tertentu dari praktek manajemen yang baik. Yang kedua yaitu standar untuk manajemen. Standar manajemen didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang berlaku terus dan konsisten di seluruh organisasi. Auditor internal dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan yang efektif dengan memastikan bahwa seluruh rencana, kebijakan, dan prosedur telah sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, kendala-kendala bagi rencana. Auditor internal harus mencari kendala-kendala seperti manajemen tidak berkomitmen atau terlibat dalam rencana, para bawahan tidak diminta opini dalam perencanaan, dan rencana tidak berjalan dengan baik dan mungkin disusun oleh orang-orang yang tidak tahu kenyataan di lapangan. Yang keempat itu menjembatani kesenjangan. Yang kelima, perubahan. Yang keenam, prosedur. Yang ketujuh, anggaran. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi
mengenai pengorganisasian perspektif auditor internal. Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab untuk mendesain organisasi, tetapi pengetahuan mengenai sistem dan kontrol yang mereka miliki akan sangat bernilai. Terdapat banyak faktor yang berperan dalam keseluruhan efektivitas organisasi. Auditor internal yang memperoleh informasi dan memiliki kewaspadaan dapat menawarkan perspektif yang sangat berharga kepada organisasinya. Yang pertama, ada tanggung jawab, wewenang, dan pertanggungjawaban. Yang mana auditor internal diharapkan untuk menerapkan apa yang menjadi tanggung jawab manajer, kewenangan, dan bagaimana mereka mempertanggungjawabkan pencapaian dan hasil. Kedua, pendelegasian, yang mana memerlukan kontrol seperti halnya umpan balik untuk menunjukkan bagaimana tugas telah dilaksanakan. Yang ketiga, ada staf dan lini. Keempat, ada wewenang fungsional, di mana salah satu tanggung jawab auditor internal adalah memastikan wewenang fungsional berjalan efektif. Yang kelima, ada departementalisasi. Yang keenam, ada desentralisasi, di mana desentralisasi memberikan otonomi yang luas kepada unit-unit desentralisasi. Yang ketujuh, ada komite. Komite seharusnya tidak berada di atas pemeriksaan audit, namun pada kenyataannya, auditor internal kadang bertugas sebagai anggota komite untuk memastikan kesesuaian tindakan komite dengan kebijakan organisasi. Kedelapan, ada kelompok informal. Memiliki budaya pemimpin dan bentuk komunikasi sendiri dengan menunjukkan dan pemahaman auditor internal dapat masuk ke dalam saluran komunikasi dengan cara berkomunikasi dengan kelompok informal. Yang terakhir, ada penempatan staf. Auditor internal dapat membantu dalam mengaudit aktivitas penempatan staf. Perekrutan dan mempertahankan orang-orang terbaik merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam kesuksesan suatu organisasi. Materi selanjutnya yaitu proses memimpin perspektif auditor internal. Proses memimpin berorientasi pada orang, bukan pada transaksi dan audit internal. Atas pengarahan tidak mengarahkan diri mereka menuju kesimpulan yang objektif dengan angka dan fakta yang didokumentasikan. Yang pertama, ada kepemimpinan dan motivasi. Beberapa standar untuk evaluasi yang dapat diterapkan oleh auditor internal antara lain, yang pertama, pemimpin yang baik mencerminkan kepercayaan diri bawahan mencari dan menggunakan ide mereka. Yang kedua, bawahan bebas berbicara kepada atasan tentang pekerjaan mereka. Yang ketiga, ada pemimpin meminta partisipasi dari karyawan. Yang kedua, komunikasi. Auditor internal mengetahui bahwa manajer pada organisasi yang besar membuat keputusan sebagian besar berdasarkan atas informasi yang mereka terima, dan bukan dari apa yang mereka ketahui sendiri. Seringkali, laporan dari bawahan adalah pernyataan yang menguntungkan diri sendiri dan tidak secara tepat menggambarkan kondisi yang ada. Auditor internal yang tidak memiliki kepentingan dapat melindungi manajemen senior dari informasi yang tidak akurat dan menyimpang. Materi selanjutnya itu pengontrolan perspektif auditor internal. Audit sistem kontrol untuk menentukan apakah tujuan yang ditetapkan tercapai. Auditor internal mungkin ingin menggunakan standar berikut dalam mengawasi kontrol, yaitu yang pertama, ada penetapan standar dan pengembangan sistem kontrol. Ketentuan harus dibuat untuk menerapkan dan menyebarkan standar kerja yang baru ketika standar yang lama dirasakan tidak lagi memadai dan efektif. Yang kedua, ada pengamatan atas operasi. Penelaahan secara periodik harus memastikan bahwa seluruh saluran komunikasi umpan balik masih terbuka dan berfungsi seperti yang diinginkan. Yang ketiga, ada pelatihan karyawan. Tujuan, standar kebijakan, prosedur, dan alat organisasi untuk mengukur kinerja harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan yang terpengaruh. Yang keempat, menghadapi penyimpangan. Metode seharusnya dibuat untuk kembali pekerjaan semula ketika pekerjaan tersebut tidak memenuhi standar yang diterima. Yang kelima, ada mempertahankan kontrol atas proses dan operasi. Sistem kontrol harus memberikan jaminan bahwa seluruh pekerjaan dengan schedule yang kosong dan schedule yang hilang dilaporkan dengan tepat kepada manajemen untuk tindakan perbaikan dan atau pembuatan ukuran untuk mencegah apabila terjadi lagi di masa depan.
Yang keenam, ada para ahli kontrol. Tanggung jawab auditor internal sebagai ahli kontrol harus dilakukan secara serius. Pada saat yang sama, auditor internal melihat apakah manajer dan karyawan meningkatkan pengetahuan dan penghargaan mereka terhadap kontrol. Yang terakhir, ada pengelolaan untuk memastikan lingkungan yang etis. Manajemen senior harus memastikan bahwa lingkungan etis penting bagi seluruh entitas. Untuk memastikannya, mereka harus menyatakan secara jelas bahwa penegakan kode etik adalah prioritas utama. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.